Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta IKOMSE 2020, berikut saya akan memberikan, tutorial atau cara mengecek ID Scopus, Bapak Ibu ya. Mengingat, eee, proceeding, AIP kita yang publish awal Maret kemarin, tanggal 2 Maret, sekarang sudah masuk database Scopus. Sehingga mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana cara menemukan ID Scopus, terutama bagi Bapak Ibu yang barusan publish, pada jurnal atau proceeding terindeks Scopus. Nah, caranya Bapak Ibu pertama tentu saja membuka website, langsung ketikkan Scopus ya. Oke, kemudian masuk. Nah, setelah tampilan ini muncul, kemudian pilih author search. Author search. Nah, bagi yang sudah, pernah publish sebelumnya, sangat gampang ya. Misalnya saya masukkan nama saya, Habidin, eee, jadi saya masukkan saja di last name. Nama saya biasanya Habidin Habidin ya kalau saya publish ya. Tapi karena nama saya, eee, unik ya, artinya sepertinya untuk orang-orang yang sudah publish di Scopus barusan satu orang yang punya nama Habidin. Sehingga ketika kita search Habidin, hanya muncul ya satu-satunya adalah saya sendiri ya, muncullah seperti ini ya. Nah, karena saya sudah pernah publish sebelumnya, sehingga, ini Bapak Ibu bisa melihat ada dokumen saya 14 yang di Scopus, kemudian H-indeksnya 2 di sini ya. Dan bagaimana perhitungan H-indeks ya mungkin, gambarannya gini, H-indeks itu dihitung dari, eee, minimal, atau gini deh contohnya, kalau H-indeks saya 2 berarti artinya saya sudah punya minimal 2 artikel yang masing-masing disitasi 2 kali. Jadi minimal punya 2 artikel yang disitasi, masing-masing artikelnya disitasi 2 kali. Nah, kalau orang H-indeksnya 1, ya berarti dia baru punya 1 artikel yang minimal disitasi sekali. Nah, kalau Bapak Ibu punya 1 dokumen, kemudian disitasi oleh 1.000 kali, disitasi 1.000 kali, berapa H-indeksnya? Ya tetap 1, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya 2 dokumen, yang satu disitasi atau 2 artikel maksudnya, yang satu disitasi 1.000 kali, yang satu disitasi 1 kali. Berapa H-indeks Bapak Ibu? 1. Kalau Bapak Ibu punya 2 artikel, yang satu disitasi 2 kali, yang satu disitasi 2 kali. Berapa H-indeks Bapak Ibu? 2. Nah, oke, itu mungkin gambarannya, tapi kita tidak akan, terlalu jauh membahas itu, tapi mudah-mudahan penjelasan saya tadi, memberi, eee, menjadi lebih jelas. Nah, tinggal diklik kalau yang sudah pernah publish sebelumnya, misalnya ini saya. Nah, ini adalah, worksheet saya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini jumlah dokumen saya, kemudian, disitasi oleh total sitasi ya dari semua dokumen saya, total sitasinya di Scopus, maksudnya disitasi oleh artikel-artikel terindeks Scopus itu 14 kali juga. Tapi tentu kita tidak tahu dari dokumen yang mana yang disitasi, ada yang 0, ada yang lebih dari 1, ada yang 1 ya. Nah, ini H-indeks saya. Nah, ini adalah worksheet ini adalah, ID bagi researcher ya. Jadi Bapak Ibu bisa kalau yang belum punya worksheet kemarin pada saat mengisi AIP, license agreement disarankan buat worksheet. Nah, sebenarnya ya di AIP kemarin tidak mewajibkan, tetapi saya sangat menyarankan buat ini nanti. Karena ini nanti akan menjadi ID Bapak Ibu sebagai seorang peneliti. Nah, untuk ID Scopusnya inilah dia di atas ini. Nah, ini dia. Nah, 57213166524 itulah ID Scopus saya. Oke, sekarang kita ke orang yang baru pertama kali publish, bagaimana dia mengecek ID Scopusnya? Karena ini, tidak seperti ini tampilannya bagi yang baru pertama publish. Nah, sekarang kita klik lagi author search. Nah, sekarang saya pilih salah satu author di IKOMSE, saya masukkan namanya, tadi saya sudah copy ya,
Mohon maaf ya yang saya jadikan sampel ya, Ibu Diah Ayu Widyaningrum, tapi kita masukkan last name-nya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan last name saja, saya contohkan hanya menggunakan last name, search, muncul. Tapi karena nama Widyaningrum ini nama yang cantik, sehingga banyak yang punya nama ini. Jadi Bapak Ibu harus mengecek, apakah ini Widyaningrum saya? Oh bukan, ini Priantini Widyaningrum, sementara saya tadi Diah Ayu Widyaningrum. Kan hanya 20, masih banyak ini ya, sampai 3 page ya, tampilkan 100, 200 misalnya, biar semua tampil. Sampai Bapak Ibu ketemu Diah Ayu Widyaningrum. Pasti tulisannya Diah Widyaningrum, Diah Ayu. Nanti pasti ketemu ini kalau kita cari terus. Oke. Dia hanya mau menampilkan 20 ya, karena saya tidak punya akses, tidak punya akun yang membolehkan untuk akses itu. Oke, kembali ke sini, bisa jadi nanti Bapak Ibu kalau menggunakan hanya last name ketemu banyak, dan mungkin juga ada Widyaningrum, Diah Ayu yang lain. Jadi harus Bapak Ibu mengecek, apa afiliasinya? Bukan afiliasi saya, meskipun namanya sama mungkin afiliasinya beda ya. Ini bisa jadi cara mengecek. Nah, untuk memastikan apakah Widyaningrum saya ya, bisa dicek view last title. Di sini bisa dilihat, ini artikel saya apa bukan? Nah, itu ya. Kalau hanya menggunakan last name. Supaya lebih mudah, maka kita gunakan semua namanya ya. Saya masukkan ini. Diah Ayu, first name-nya, last name-nya tadi adalah Widyaningrum. Widyaningrum. Kalau ini insya Allah nanti yang akan masuk hanya dia saja, yang punya nama Diah Ayu Widyaningrum. Coba kita search. Kita kembali tadi. Kalau mau lebih spesifik, Bapak Ibu bisa langsung memasukkan afiliasi. Kalau ada ORCID ID-nya, ORCID ID langsung tidak akan kemana-mana, itu saja ya yang muncul. Tapi ya yang lebih general saja ya, yang artinya bisa saja ada orang belum punya ORCID. Afiliasi juga kadang-kadang afiliasinya yang dikenal, entah misalnya Universitas Negeri Malang. Mungkin Anda State University of Malang, mungkin satunya Malang State University ya. Jadi bisa saja beda, tapi kalau nama makanya kita menggunakan yang paling umum, nama saja. Nah, kita search. Diah Ayu first name, last name, Widyaningrum, search. Nah, hanya muncul di sini Diah Ayu Widyaningrum. Ini afiliasinya tidak muncul lah, berarti pencatatannya Scopus yang mungkin masih kurang lengkap. Nanti bisa autornya nanti bisa menghubungi Scopus untuk meminta afiliasinya dimasukkan. Oke, bagaimana cara menghubungi Scopus? Nanti kalau butuh nanti saya buatkan tutorialnya lain kali ya. Saya sering menghubungi Scopus untuk misalnya dulu saya publish itu paper satunya Habidin, paper satunya Habidin. Sehingga ID Scopus saya jadi 2. Artinya saya dikenali sebagai dua autor yang berbeda. Saya minta di-merge, dijadikan satu, sehingga menjadi ngumpul. ID saya pun tinggal satu. Saya disuruh milih, Anda mau pilih ID ini atau ID ini? Saya pilih yang paling pertama. Oke, itu nanti pembahasan lain kali ya. Nah, sekarang ini kan karena baru publish, tidak bisa tadi dicari di mana ID Scopusnya, tidak ada di atas ini. Nah, ini tadi kalau namanya spesifik hanya satu muncul, Diah Ayu Widyaningrum. Ini kebetulan hanya satu, ya pasti dia. Tapi bisa saja sekali lagi orang ada nama lain Diah Ayu Widyaningrum yang dari afiliasi lain. Ya tadi caranya adalah mengecek afiliasinya. In case afiliasinya sama atau untuk lebih memastikan, lihat view last title. Empowering student genetic skill, science skill through search, solve, create, and share learning model with video media in biochemistry. Ya sudah yakin, ini artikel saya, pasti deh. Karena kadang-kadang Bapak Ibu bisa saja artikel Anda masuk di nama orang lain yang sama, tapi itu sekali lagi pembahasannya nanti lain kali. Nah,
Sekarang Diah Ayu Widianingrum ini gimana caranya mengetahui ID Scopusnya? Kita klik di satu yang dekat dengan kotak ini, klik kanan, kemudian view page source. Klik view page source. Nah, nanti akan muncul. Ah, ini di dalam sini, tapi kan banyak ini. Nah, sekarang kita cari, Ctrl V, masukkan Diah. Nah, Diah, nanti karena nanti, ID Scopusnya dekat dengan Diah. Bukan, itu yang ini bukan. Bukan. Muncul enggak di sana ya? Belum. 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 Ah, ini dia. Ini dia Bapak Ibu. Ini. Yang ini nih, yang ini nih. Nah, dia dekat dengan ini. Nah, ini 5722 inilah ID Scopus dari Diah Ayu Widianingrum. Ya, ini ya. 5722 35690 itu mesti dekat dengan namanya itu ya. Jadi kalau Anda klik-klik lagi, nah ini. Diah Ayu ini juga ada, ini. Dekat dengan ini ya. Ya. Jadi munculnya lebih dari satu tempat malah ya. Ada. Nah, keenam ini ya, Diah Ayu, ini ID Scopusnya. Lima 5722 390. Nah, kalau diklik lagi, ini. Name Diah Ayu Nevrian ini muncul lagi 5722 35690. Oke, nah itu Bapak Ibu sudah bisa kalau nanti misalnya dibutuhkan ID Scopusnya Bapak Ibu sudah bisa memasukkan ID Scopus ini. Oke, semoga jelas. Nah, pertanyaannya, kapan nanti muncul misalnya Diah Ayu ini seperti punya saya tadi ya? Seperti ya. Nah, mungkin Diah Ayu bertanya, kapan saya bisa mendapatkan profil seperti ini? Itu ada dua kejadian, ada dua hal nanti yang membuat Ibu Diah Ayu akan mendapatkan profil seperti saya ini nanti. Ya, akan mendapatkan profil seperti saya ini ya. Nah, yang pertama adalah kalau nanti ada yang mensitasi artikel Ibu Diah Ayu dan disitasi oleh artikel yang terindeks Scopus juga, nanti ketika ada satu yang sitasi nanti akan langsung muncul H-index 1. Pada saat itu nanti langsung akan mendapatkan profil yang bagus seperti ini. Atau meskipun belum disitasi, tetapi Ibu Diah Ayu ini publish lagi tanpa dokumen, itu biasanya langsung muncul bagus. Nah, pada saat itulah nanti Ibu Diah Ayu akan melihat ID-nya tadi muncul di sini. Nah, di sini. Yang berapa tadi ya? Saya lupa tadi. Oke, demikian tutorialnya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.